Halo semuanya, perkenalkan saya Calvin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai hasil dari data analisis saya, mengenai tentang New York City TLC Trip. Apa isi itu TLC Trip? TLC itu sendiri, Taxi and Limousine Commission, atau lebih simpelnya itu adalah komisi, di kota New York itu yang mengatur tentang taksi dan limosin. Trip-nya sendiri itu mengenai tentang, track record-nya seperti apa sih, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya, menempatkan diri saya sebagai data analis di suatu perusahaan. Perusahaan ini adalah Verifone Inc., di mana, di sini Verifone ini adalah salah satu vendor dari TLC, seperti itu. Nah, untuk, langkah pertama mengenai, data analisis itu sendiri, kita harus paham dulu ya mengenai business understanding-nya ini, bisnisnya seperti apa sih dan masalahnya itu apa, seperti itu. Ini, saya membuat summary-nya terlebih dahulu, di mana nanti saya akan coba menjelaskan juga secara detail, mengenai, bagaimana data cleaning-nya dan lain-lainnya, seperti itu, sampai tahap akhirnya. Baik, dari yang pertama dulu, seperti tadi saya sampaikan, TLC itu Taxi and Limousine Commission di kota New York ya, Amerika Serikat. Di sini ada 2 sebenarnya sih, vendornya dari data ini. Tapi saya menempatkan diri sebagai Verifone, sebagai, salah satu staf atau karyawan di Verifone, di mana perusahaan ini memfasilitasi ya pencatatan data dari setiap trip taksi yang ada di kota tersebut, seperti itu. Nah, dari banyaknya area lokasi penyebutan nih, biasanya ya atau, pada umumnya itu nggak semua area lokasi penyebutan itu pasti ramai penumpangnya. Nah, stakeholder saya nih, saya menempatkan diri, maksudnya menetapkan stakeholder saya itu adalah manajer Verifone Inc., di mana atasan saya adalah manajernya. Nah, diminta ini, saya mendapatkan, suatu insight ya atau bisa dibilang saya kepikiran nih kira-kira goals-nya apa ya kira-kira. Yang pertama itu saya ingin mengetahui bisa nggak sih meningkatkan profit perusahaan, dan yang kedua adalah meningkatkan efektivitas lokasi pickup customer dari, eee, tadi ya yang masalah tadi yang pada umumnya seperti itu. Nah, ternyata setelah saya bedah lagi dari, data tersebut, efektivitas lokasi pickup ini sebesar 48% itu masih kurang efektif, masih hampir lebih dari setengah, 50%-nya ya seperti itu, masih kurang efektif. Dilihat dari lokasi, lokasi penjemputannya seperti itu. Selanjutnya juga dari top 10 lokasi paling ramai, itu berdasarkan ID location-nya. ID location tuh gampangnya adalah, kode ID-nya ya atau kode lokasinya di mana sih. Nah, kode lokasi 74 itu yang paling ramai. Ada 10.000, lebih customer di situ sih, ada penjemputan di situ. Selanjutnya top atau bisa bilang top, bottom ya atau paling bawah yang nggak efisien nih, ternyata itu ada 18 lokasi yang berbeda nih dari cuma satu trip aja nih, gitu. Dan juga ada 15 di nomor 2 juga ada, 15 lokasi aja sih, seperti itu. Kan sayang banget ya kalau misalnya tripnya cuman 1 tapi misalnya, cuman 18, kali gitu, 18 lokasi yang berbeda, seperti itu ya. Nah, dilihat dari tipe trip terbaiknya, tipe tripnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada street haul, yang kedua ada dispatch. Maksudnya street haul itu lebih ke yang seperti digambar, seperti nyetok taksi pada umumnya ya. Tapi kalau dispatch itu kita order terlebih dahulu, entah itu pakai aplikasi, entah itu kita by phone ke kantor pusatnya, seperti itu. Nah, hasil analisa yang saya dapatkan adalah ternyata mayoritas atau bisa dibilang, 97,5%-nya itu adalah street hail atau manggil langsung gitu, on the spot. Tapi kalau misalnya yang dispatch itu cuman kecil banget, 2,5%, seperti itu sih. Kemudian untuk distance trip-nya ini, maksudnya apa? Maksudnya ada data anomali ya bisa dibilang. Dari hasil yang saya peroleh itu ada yang taksimeter atau bisa dibilang kita bilang argonya ya, itu nggak jalan. Karena masa taksinya jalan, tapi distance-nya 0 gitu, kan agak ini ya, agak kurang pas gitu ya. Jadi masih ada besar 3% gitu sih. Mungkin bisa jadi, taksimeternya rusak atau juga bisa jadi yang lain ya, banyak hal sih kendalanya. Kemudian hari paling ramai nih, hari paling ramai itu kalau lihat dari sini yang saya proses, hari Selasa adalah hari yang paling ramai.
dengan 9.000 kurang lebih. Dan weekend, sorry, Saturday and Sunday, Sabtu dan Minggu itu ternyata yang paling rendah loh, seperti itu. Dan juga jam paling ramainya itu adalah di jam 12 siang sampai jam 8 malam, dan tersepinya jam 12 dini hari sampai dengan jam 6 pagi, seperti itu sih, dengan apa namanya, jumlah customernya atau penumpangnya sebesar 4.300, dan juga paling rendah itu 300-an. Nah, untuk penumpang per total trip ini maksudnya apa nih? Maksudnya adalah yang cuma satu kali trip doang nih, cuma satu orang penumpang itu banyak banget ternyata, ada 46.000. Kan agak sayang ya kalau misalnya cuman satu orang nganter ke satu tujuan, tapi itu banyak banget gitu. Gimana kalau misalnya Eee, kita bedah lagi nih, kira-kira bisa nggak sih, berapa banyak sih kalau misalnya satu taksi itu lebih dari satu orang penumpangnya? Misalnya kita kasih 4 orang lebih gitu ya, ternyata, tetep aja masih kita bedah lagi, masih banyak banget yang maksimal cuma 4 orang tuh di angka 50 ribuan sih, seperti itu. Tapi sekitar 5%-an masih ada lah yang, satu mobil itu atau satu taksi itu lebih dari 4 orang isinya. Nah, kenapa sih kita bedah seperti itu? Karena kita pengen tahu nih, kira-kira di lokasi manakah yang lebih dari 4 orang ini per satu taksi ya, itu, yang rame gitu ya, di lokasi mana sih, di lokasi mana, ternyata di lokasi 74 sama si 75, seperti itu. Nah, kaitannya itu sebenarnya lebih ke income-nya, pendapatan per minggunya nih, untuk bulan Januari. Nah, dilihat dari sini sih, dari W1 sampai W4 itu terus ada peningkatan ya, seperti itu. Dengan harapannya berarti kalau kita ada banyak sekali sih kemungkinan ya, ada banyak sekali kemungkinannya, karena kemungkinan itu bisa jadi kita bisa ningkatin, pendapatan dari, lebih dari empat empat, penumpang dan lain-lain sih. Tapi dari hal semua itu tadi saya rekomendasikan ada 4 sih utamanya. Pasti yang pertama, mengalokasikan lebih banyak jumlah taksi pada lokasi pickup dengan jumlah trip tertinggi ya. Contohnya di lokasi pickup 74. Yang kedua, fokus nih ke paling ramenya nih di jam 2 siang sampai jam 8 malam, terutama di hari Selasa tadi ya, karena paling rame berdasarkan jumlah tripnya. Yang ketiga juga ningkatin kualitas, dan performa aplikasi maupun layanan pesan terlebih dahulu ya, order gitu, biar lebih meningkatin profit dan efektivitas lokasi pickup customer-nya juga sih. Dan yang terakhir itu fokus pada di lokasi pickup 74 dan 75 untuk yang customer lebih dari 4 orang per satu tripnya ya, karena jumlah tripnya paling tinggi gitu sih. Nah, itu untuk, summary-nya, dan untuk, lebih detailnya itu ada di sini sih. Ini saya coba dibikin di GitHub, tapi saya coba lihat dari ini aja ya, dari Google Colab aja ya. Google Colab-nya seperti ini sih. Latar belakangnya sama seperti tadi. Nah, saya coba, pertama sih ada ini dulu ya, ada pernyataan masalah dan lain-lain. Sini juga ada understanding dan cleaning. Saya coba import beberapa library yang relevan dengan, apa namanya, analisis data kali ini, terutama, apa namanya, buat visualisasi data juga sih, seperti itu. Terus saya coba, ini untuk ininya, kolom-kolomnya. Ada banyak sekali, terus juga saya juga pertama-tama saya pasti, ini dulu ya, di-read dulu nih filenya dengan Pandas, terus saya juga display dulu yang top, head-nya berapa, tail-nya paling bawahnya tuh berapa, gitu sih. Terus saya juga understanding mengenai cleaning-nya, saya coba lihat infonya dulu, setelah saya lihat infonya, saya coba ternyata di sini saya coba transpose ya, dibalik gitu, biar lebih enak, biar lebih nggak terlalu panjang, seperti itu sih. Ternyata ada none nih, ada none, terus harusnya nggak ada nilainya. Saya juga transpose juga di sini, dan akhirnya saya coba bedah satu persatu, isinya apa aja sih gitu. Nah, saya pengen lihat, dan ini isinya, ini tanggal semua berarti ya. Terus, di sini juga saya, apa namanya, fokus atau filter cuman yang di Verifone aja, karena tadi kan ada 2 nih ya, si, vendor tadi. Vendornya ada 2 ini, ada 2 apa namanya, 2 tipe, seperti itu. Satu dan 2. Jadi kan Verifone ada 2 ya. Terus juga saya hapus yang ini nih, vendor ekstra dan lain-lain ini, karena nggak relevan lagi sih, nggak dipakai, dan juga nggak ada di library. Maksudnya nggak ada di dictionary, sorry.
Selanjutnya juga saya coba, apa namanya, menghapus duplikat ya, yang ada nggak di duplikatnya, ternyata nggak ada nih duplikatnya. Terus juga saya coba untuk, apa, ngecek nih tipe data yang ini nih udah datetime apa belum gitu. Ternyata masih belum, dan saya ngerubah, apa namanya, menjadi format datetime sih gitu. Kenapa? Karena untuk memudahkan ke depannya sih menganalisa datanya. Terus juga saya lihat nih missing value-nya ada apa enggak gitu dari ISNA, data frame ini. Terus saya jumlahin ada berapa banyak. Terus juga dilihat dan akhirnya saya coba lihat lagi missing value-nya menggunakan apa namanya, visualisasi biar lebih memudahkan seperti itu ya. Di sini terdapat ada beberapa saya buat, 2 ini ya, false dan true. Di sini lumayan juga nih yang masih, apa namanya, datanya itu kurang, apa ya, kurang relevan seperti itu. Kita lihat lagi sebarannya menggunakan heat map ya. Dari sini juga kelihatan ada beberapa juga yang masih bolong-bolong, dan dari sini juga bisa lebih lihat lagi kita fokusin yang kita mau aja nih, seperti itu. ISNA-nya ada berapa banyak sih yang NA gitu ya. Nah, data dari sini juga ternyata masih sedikit, cuman kurang dari 10% tadi ya. Terus menanganinya kan tadi ada missing value nih. Nah, ada cara, ada yang langsung dihapus aja, ada juga yang mengisi missing value-nya. Pada kali ini saya mencoba untuk langsung hapus aja, karena kan masih kecil ya, masih kurang dari 10%. Nah, cara ngisi juga ada 2 cara ya. Yang pertama itu langsung diisi menggunakan nilai pendekatan domain knowledge, juga pakai, statistik kayak mean, median, dan modus, dan opsi lainnya sih. Nah, di sini juga coba menghapus data yang berdasarkan missing value ya. Nah, tadi saya drop NA-nya, terus, jumlahin seperti ini. Langsung saya lihat lagi sih, seperti itu. Nah, di sini juga saya ngeliat ada redcode ID-nya itu adalah tadi yang jumlah variabel kolomnya ya. Saya pengen lihat nih saya ngerubah mau jadi kategori seperti itu. Jadi kan dia masih tipe data integer ya, seperti itu sih. Ini juga sama, payment type-nya juga sama, ini juga sama. Nah, data yang sudah bersihnya ini saya melakukan cek kolom kategorinya dulu nih sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini juga saya coba cek lagi, dan sampai di sini saya display coba lihat lagi nih udah bersih belum yang melalui head sama tail-nya saya cek, paling atas sama topnya sama bottom-nya sih gitu. Dan saya coba checking outlier-nya, ada nggak nih outlier kira-kira. Dan ternyata lihat dari sini hampir mayoritas, apa namanya, eee, ada outlier-nya gitu sih. Jadi bisa dibilang itu datanya tidak berdistribusi normal ya, seperti itu. Tapi intinya datanya udah bersih, gitu sih. Nah, selanjutnya itu, saya coba langsung ekspor aja karena tadi datanya udah saya bersihkan ya, Excel dengan nama bebas ya, terserah teman-teman. Terus masuk ke tahap analisis nih ya, tahap analisis ini saya coba, cleaning dulu berdasarkan mencoba menjawab pertanyaan tadi ya, dari awal tadi. Yang pertama saya coba, berdasarkan total amount yang minus tadi nih. Nah, total amount yang minus ini saya coba dijumlahin berapa banyak nih count-nya, berapa banyak sih gitu. Dan saya juga coba lihat lagi tipenya seperti itu ya. Kenapa saya pengen lihat itu, karena saya mau lihat nih berapa banyak sih no charge-nya, dispute, sama cash-nya, seperti itu sih. Terus alokasi penumpang juga saya mau nentuin nih 5 lokasi tadi di mana aja sih gitu kan. Nah, ternyata dapat di sini nih 5 lokasi yang paling head-nya, yang paling atasnya. Terus saya juga lihat lagi berapa banyak, lokasi customer-nya, ternyata ada 188, dan yang saya coba filter yang kurang dari 11 jumlah trip-nya. Tampillah dapat yang seperti ini ya. Dan saya coba, filter lagi tapi lebih satu sama dengan yang 11 dari pick up location ID-nya. Dan akhirnya dapatnya segini angkanya, dan tambah lagi nih yang kurang dari 11, saya coba lihat lagi, saya coba kasih keterangan aja biar gampang, location-nya kurang dari 11 sama lebih dari 11, gitu sih. Nah, ini saya coba ngisi yang tadi ini ya, yang median ini. Kenapa saya pakai ini, karena tadi distribusinya, tidak normal ya, karena outlier-nya banyak banget itu sih. Nah, di sini saya coba, visualisasikan datanya menggunakan ini ya, apa namanya, dictionary, atau lokasi trip yang efektif, seperti ini akhirnya. Tadi yang tadi saya sampaikan 48% ya, yang tidak efisien seperti itu, efektif untuk lokasi pick up-nya.
Sama sih untuk ke depannya juga ini juga sama sih, lebih ke ngelihat yang uniknya sih. Ini juga sama, saya pengen lihat, apa namanya, fokusnya ke 10 lokasi paling rame aja tadi sih, gitu. Ini saya juga pengen lihat visualisasi data seperti apa, dari ini dia yang tadi, gitu. Ini juga sama kurang lebihnya saya rekomendasiinnya ngarahin fokusnya ke mana, ini juga sama fokusnya dan berdasarkan trip type-nya, saya coba lagi, mengenai beberapa metode seperti itu ya, dan akhirnya saya dapatkan street health-nya yang paling tinggi. Contoh ini saya coba visualisasikan lagi, dan ini akhirnya dapat seperti ini, gitu sih. Ini juga sama, jadi fokusnya itu lebih ke beberapa ini sih, beberapa berdasarkan fokusnya ke mana gitu ya. Ini tadi dapat yang hari Selasa, ini juga kurang lebih seperti itu sih. Yang ramai, ini lebih ke ini, yang lebih dari 4 penumpang atau kurang dari 4 penumpang. Untuk coding-nya sebenarnya mirip-mirip sih, cuman bedanya, di visualisasinya atau, eee, fokusnya apa sih gitu, parameternya, seperti itu. Ini pendapatannya. Nah, di sini ada kesimpulan dan rekomendasinya. Lebih ke fokusnya itu yang ini aja sih, lebih ke yang mana yang terbaik kita fokus ke sana, yang mana yang kurang baik ya kita singkirin aja gitu. Bukan singkirin, cuman kita minimalisir seperti itu ya. Dan untuk rekomendasinya sama seperti yang di, PPT tadi saya sampaikan. Gitu sih kurang lebihnya. Mmm, Satu lagi mungkin mengenai ini kali ya, dari, publiknya, saya buat story kurang lebih seperti ini, biar lebih memudahkan ya melihatnya. Dari pertama ya, nah di sini. Sini bottom 10-nya seperti ini. Ya kurang lebih sama sih, cuman ini buat lebih enak menjelaskannya sih, maksudnya melihatnya, langsung di-summary-kan. Tapi untuk lebih detailnya tadi di ini ya, Jupyter Notebook. Tapi tadi saya pakai Google Colab sih, seperti itu. Sekian teman-teman, terima kasih.